Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala BKKBN, kemudian Pak PP, Pak Prof. Laksono. Eh, Menarik sekali hasil kajian yang dilakukan oleh UGM ini. Eh, saya kira dari BPJS hampir beberapa kesimpulan tadi hampir sama dengan yang selama ini kami alami. Yang pertama itu terkait dengan sebaran tenaga medis dan sarana, kemudian penyebaran alokon yang masih belum merata, kemudian yang menjadi masalah di BPJS ini adalah terkait dengan pelayanan KB bagi vaskes di BPJS yang belum terregistrasi. Dan ini yang sedang kami mencoba. Nantinya ke depan memang kita harus membuat indikator-indikator pelayanan KB. Dan ini tentunya sangat terkait dengan baik itu Kemenkes mungkin dari sisi ketersediaan SDM, kemudian dari BKKBN dari sarana, karena kami melihat ketika BPJS akan melakukan membuat semacam indikator pelayanan KB di FKTP yang diintervensi oleh BPJS, ini akan kita harus melihat dari ketersediaan yang ada, sarana maupun SDM. Seperti misalnya kami akan mencoba tahun ini memang akan fokus dalam kendali mutu dan kendali biaya. Ya, kita sudah membentuk tim kendali mutu biaya tingkat nasional dan sudah ada 30 provinsi ya Bu. 30 provinsi tim kendali mutu biaya. Yang ini tahun ini kita akan mencoba bagaimana meningkatkan mutu pelayanan di FKTP khususnya yang terkait dengan optimalisasi pelayanan primer. Kemudian kemarin juga ada pembahasan di KPK terkait dengan pembayaran kapitasi. KPK melihat BPJS tahun 2014 ini sudah membayar kapitasi hampir 8 triliun. Tapi ternyata pada sisi lain untuk pelayanan belum ada peningkatan yang signifikan. Ini KPK memberikan tugas kepada BPJS, kemungkinan Kemenkes, Mendagri, ya, bagaimana membuat suatu sistem atau monitoring evaluasi dan indikator sehingga mutu pelayanan di FKTP ini bisa lebih meningkat. Yang salah satunya juga adalah terkait dengan penyaluran pemanfaatan kapitasi yang menjadi perhatian KPK karena angka yang cukup besar. Kemudian BPJS tahun ini berdasarkan data yang kami kumpulkan ada sekitar 875.000 persalinan yang kami sudah cover. Itu ada hampir 300.000 di FKTP dan ada sekitar 580.000 di rumah sakit. Dan angkanya cukup sangat besar, itu mencapai 2,3 triliun. Ya. Nah, ini mungkin jadi perhatian kami ke depan bagaimana intervensinya ada dua kemungkinan. Membuat indikator agar FKTP ini bisa meningkatkan cakupan akseptor KB terhadap pasangan usia subur yang ada di kapitasinya, yang terdaftar di kapitasinya. Kemudian yang kedua adalah intervensi kami bagaimana persalinan di tingkat rawat di rumah sakit yang ada sekitar 581.000 dengan biaya sekitar 2 triliun ini kita bisa turunkan ke pelayanan di persalinan di KTP yang unit cost-nya bisa lebih murah. Dan ternyata dari 580.000 itu ada 30% yang sebenarnya persalinannya normal. Nah, ini tentunya kalau ini kita bisa lakukan
kita bisa menekan biaya, ya, yang cukup besar. Nah, eh, ke depan memang tahun ini kita akan menetapkan indikator terkait dengan recredentialing FKTP. Kami akan mencoba apakah ini bisa kita terapkan. Kami akan mewajibkan semua FKTP BPJS harus harus teregistrasi pelayanan KB. Ini akan kita masukkan dalam recredentialing. Kemudian kita juga akan membuat indikator cakupan peserta akseptor KB terhadap jumlah pasangan usia subur yang ada di FKTP. Cuma besarannya ini yang perlu kita kaji lagi. Tentunya tadi sangat terkait dengan ketersediaan sarana dan SDM di masing-masing FKTP. Apakah dia sudah mendapatkan pelatihan dari KB atau tidak tentang pelayanan KB. Kemudian yang akan kita tetapkan juga indikator adalah besaran atau cakupan pengguna KB setelah pasca persalinan. Ini juga akan kita buat indikator. Nah, cuma yang menjadi perhatian kami, berapa besaran indikator yang harus kita, berapa persentasenya. Nah, ini mungkin perlu pembahasan dengan yang selama ini lebih banyak mengelola KB dari BKKB atau dari Kemenkes yang mengetahui ketersediaan sarana SDM yang ada di khususnya puskesmas. Karena kami memiliki FKTP ada sekitar 9.500 di puskesmas. Ya, itu yang menjadi perhatian kami untuk bagaimana bisa meningkatkan pelayanan KB yang saat ini kita sama-sama lakukan. Demikian, terima kasih. Baik, kita minta teman dari Kemenkes, silakan. Terima kasih Pak Kepala BKKBN, kemudian yang terhormat dari UNFPA dan Pak Prof. Laksono dan Bapak Ibu sekalian, Bu Sestama, adalah meliputi pelayanan mulai dari konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi. Dan ini di dalam Perpres ini juga disebutkan itu bekerja sama dengan yang membidangi keluarga berencana. Artinya saya lihat di dalam kajian ini juga sudah diidentifikasi oleh tim, sudah ada MOU antara BKKBN dengan BPJS dengan tugas-tugasnya, ada pembagian hak dan pembagian tugas di mana BKKBN lebih kepada untuk penggerakan, kemudian pelayanan dan pembiayaannya itu dilakukan melalui pembiayaan untuk pelayanan itu melalui BPJS, sedangkan BKKBN itu melalui untuk penggerakannya biayanya seperti itu. Terus mungkin lanjut. Ya, ini tadi mungkin hampir sama, lanjut aja. Ya, ini tadi kaitannya dengan Paskes. Memang Paskes yang kita gunakan di dalam JKN ini tertuang di dalam Permenkes 71 tahun 2013 adalah untuk pelayanan dasar dan atau tingkat pertama itu puskesmas, praktek dokter, dokter gigi, klinik Pratama, fasilitas kesehatan milik TNI Polri dan rumah sakit kelas D Pratama. Sementara untuk tingkat lanjut klinik utama atau rumah sakit umum, rumah sakit khusus. Nah, ini yang sudah ada yang selama ini digunakan. Nah, tentunya BPJS di tahun pertama semua yang sudah bekerja sama dengan 4 skema yang sebelumnya di dalam sebelum era JKN, jadi baik bekerja sama Jamsostek, Askes, Jamkesmas dan TNI Polri, itu secara otomatis menjadi PPK atau providernya BPJS. Nah, berikutnya mulai tahun ini mungkin Pak ya sudah mulai dilakukan recredentialing untuk fasilitas ini. Tentunya tujuannya adalah untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu untuk pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS. Nah, untuk pemberi pelayanan yang masuk di
tahun 2014 itu mungkin sudah mulai dilakukan ya Pak, bukan rekredensial tapi sudah dengan credentialing dalam rangka memenuhi untuk mendapatkan mutu pelayanan yang baik. Nah, memang di dalam perjalanannya masih mungkin karena baru pemahaman sama-sama baik PPK maupun masyarakat sebagai peserta itu masih berpikir kita merubah mindset dari pola people service yang mereka bisa kemana saja kalau mereka mengalami keluhan sakit, mereka kan bisa langsung ke rumah sakit atau kemana dia biasa. Nah, ini perubahan ini menjadi gejolak di dalam awal-awal pelaksanaan JKN ini seperti itu. Lanjut. Nah, ini kalau pola pembayaran tadi juga sudah diidentifikasi bahwa yang tadi disampaikan ada konseling dan metode MKJP. Jadi memang tadi disebutkan bahwa MKJP, untuk kapitasi di dalamnya itu termasuk konseling. Jadi konseling ini sudah di dalam pembayaran kapitasi dan tentunya dengan adanya Perpres 32 tahun 2014 itu tentang pemanfaatan dana kapitasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permenkes 19 tahun 2014 juga dan SE Mendagri itu pemanfaatan dana kapitasi bagi fasilitas kesehatan milik pemerintah itu minimal 60% untuk jasa dan 40% itu untuk dukungan operasional puskesmas. Nah, saya pikir di sini sebenarnya nanti bisa diatur karena semua petugas yang ada di puskesmas itu akan mendapatkan jasa, ada regulasinya di dalam Permenkes 19 itu tenaga kesehatan yang ada di dalam puskesmas itu akan mendapatkan jasa. Kemudian itu untuk dukungan BKKBN juga saya pikir ada dukungan operasional yang 40%. Jadi sampai 40% itu mungkin bisa di salah satu untuk kepentingan pelayanan KB di puskesmas seperti itu di pelayanan dasar untuk fasilitas pemerintah milik pemerintah. Karena ini hanya untuk mengatur puskesmas baru ya. Nah, mungkin itu. Kemudian juga untuk cara pembayaran yang non kapitasi ini sudah ada perbaikan di tarif di sini untuk pelayanan KB dan kebidanan dan neonatus. Di dalamnya ada KB juga untuk itu. Nah, termasuk di sini dimasukkan adanya pelayanan vasektomi yang di pelayanan dasar itu tarifnya 350.000 sudah dimasukkan di sini sehingga harapannya mudah-mudahan dengan ditambahkan ini pelayanan KB akan menjadi lebih baik lagi untuk itu. Dan juga untuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut itu menggunakan inasi bijis. Tadi disebutkan bahwa sebenarnya untuk input pelayanan KB baik vasektomi maupun MOW itu sudah ada kodenya untuk di inasi bijis. Jadi sejak awal sebenarnya sudah ada. Pelayanan itu pun sebenarnya bisa dibiayai. Mungkin pemahaman atau sosialisasi yang masih belum baik bagi mungkin kita semua ya dalam pelayanan JKN ini. Karena selama ini berpikir pelayanan MKJP itu pelayanan KB pada saat persalinan seksio itu. Nah, itu memang tidak ada tambahan jasa karena itu dianggap dari tim Kesmik itu sudah merupakan satu paket dan tidak bermakna penambahan input ke sana. Jadi memang untuk pelayanan seksio-sesiaria sekalian dengan pemasangan KB itu sudah menjadi satu paket. Nah, sebenarnya untuk pasca persalinan itu tetap sebenarnya sudah bisa dibiayai melalui BPJS. Cuma mungkin pemahaman mungkin ya yang belum tahu di antara provider sendiri mungkin kita mungkin dari BPJS juga seperti itu. Tapi sebenarnya sudah ada untuk pelayanan itu. Nah, kemudian ya itu artinya memang itu yang mesti menjadi perhatian kita untuk lebih
dipahami bersama, baik itu kepada peserta maupun provider dan BPJS. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat, ini penambahan yang baru di tarif Permenkes 59 adalah tentang pembayaran kapitasi. Jadi kapitasi itu ada di puskesmas, di klinik Pratama. Yang baru adalah yang nomor 3, di mana di daerah terpencil itu untuk mendorong, ini tujuannya sebenarnya pemerintah ingin mendorong agar ada dokter di sana, pembayaran kapitasinya 10.000. Dengan jumlah minimum peserta yang akan dibayar oleh BPJS itu adalah 1.000. Artinya walaupun penduduk di situ hanya 500, tapi BPJS tetap akan membayar 10.000 kali 1.000. Jadi ini sebagai bagian dari insentif untuk daerah-daerah terpencil. Sedangkan untuk perawat itu 8.000 dengan metode bayar yang sama. Hanya ini mungkin implementasinya yang belum terlaksana dengan baik. Lanjut. Slide berikut. Ya, ini tadi tarif. Di sini yang kelihatan perbedaan adalah pada pemeriksaan ANC di sini, di mana ANC ini sekarang dilakukan per paket, minimum 4 kali itu akan dibayar 200.000. Artinya harus lengkap 4 kali, kalau tidak itu tidak tidak dibayar untuk ANC-nya. Demikian. Nah, yang baru lagi tadi sudah disampaikan tentang MOP di pelayanan dasar. Terus, ya ini mungkin terakhir kesimpulan di mana regulasi untuk pelayanan KB ya sudah teridentifikasi dengan baik. Kemudian, tetapi dalam implementasinya masih perlu dilakukan monitoring untuk agar bisa dilakukan dengan baik sesuai dengan tujuan pembuatannya. Pembiayaan konseling merupakan bagian dari pendanaan dari kapitasi. Jasa untuk pelayanan FPJP saat ini masih merupakan satu bagian dari nasi bijis yang pembagiannya tentunya merupakan kewenangan dari manajemen fasilitas kesehatan tingkat lanjut itu baik rumah sakit. Kemudian perbaikan untuk regulasi dari 69 ke 59. Kemudian kami ingin menanggapi lagi tadi yang dari Prof. Laksono sampaikan yang terakhir, bahwa memang saat ini memang pembiayaan terbesar itu didapat dari masyarakat miskin, karena jumlahnya sangat besar, 86,4 juta, dan pembayarannya pasti karena dananya sudah. Nah, sementara yang lain adalah masukan dari pekerja sektor formal, kemudian dari PNS dan dari TNI Polri, dan ada peserta mandiri. Nah, peserta mandiri ini dari 7 juta sekian yang tadi sekarang sudah sekitar 8 juta, itu memang masuk dalam kondisi sakit. Kenapa dia menjadi biayanya sangat besar yang tadi disampaikan Prof. Laksono. Ya, mungkin saat ini memang di BPJS sudah melakukan regulasi untuk bagaimana ini bisa, karena ini kebanyakan mereka sakit, kalau sakitnya dan rata-rata sakit yang katastrofik dengan biaya mahal. Catat. Silakan Pak Taufik dari Bappenas. Terima kasih Pak Kepala BKKBN. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kajian ini sehingga membantu dalam penyusunan perencanaan atau dokumen perencanaan yang saat ini sebenarnya RPJM sudah ditetapkan perpresnya, akan lebih kaya kalau misalnya ini disajikan sebelum RPJM, Pak. Tapi ini penting dalam hal kebijakan secara operasional. Nanti di dalam Renstra akan dipertajam tentang strategi-strategi secara operasionalnya. Namun saya ingin mengutarakan dulu kebijakan apa tentang pelayanan KB yang sudah kami upayakan rumuskan di dalam RPJM ke depan. Salah satunya adalah penguatan pemaduan kebijakan pelayanan KB dalam era JKN tentunya. Kemudian pengembangan mekanisme operasional pelayanan KB dan KR yang terintegrasi dengan JKN. Ketiga, penyediaan dan distribusi alat kontrasepsi ke Vaskes. Ini yang harus kita jamin. Yang keempat adalah jaminan pendayagunaan Vaskes. Tentang koordinasi, walaupun tadi sudah dijelaskan, koordinasi penting karena kita di sini terlibat banyak sekali antara BKKBN, Dinkes, Pemda, dan BPJS itu sendiri. Nah, ini seberapa kuat koordinasi ini untuk pelaksanaan pelayanan KB dalam era JKN nanti. Yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah proporsinya.
proporsinya kira-kira PBI berapa, non PBI berapa, JKN berapa, non JKN berapa. Walaupun tadi sudah ada angka-angka, tapi lebih sangat membantu buat kami untuk proporsi ini, sehingga nanti kebijakan secara operasional untuk pembiayaannya dalam pelayanan KB bisa tercover semua. Barangkali itu Pak Kepala, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Taufik. Ibu Emi, silakan. Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami dari IBI mengucapkan terima kasih ikut dalam pertemuan ini sehingga mendapatkan berbagai informasi juga bagaimana realita di lapangan dalam pelayanan KB di era JKN. Yang pertama tadi mungkin dari slide dari peneliti berkaitan dengan banyak aturan-aturan tadi yang sudah ada, sudah jelas, tapi implementasinya di lapangannya itu sangat bervariasi. Salah satu atau keluhan dari anggota adalah implementasi tentang jejaring. Bidan bisa berjejaring dengan puskesmas, dengan klinik pratama ataupun dengan dokter praktek. Tapi ada di beberapa daerah, khususnya malah di Jogja, itu ada salah satu daerah yang puskesmas tidak boleh, tidak mau membuat jejaring dengan bidan praktek mandiri. Nah, ini sampai sekarang belum ada satupun yang melakukan jejaring. Apakah dengan bidan praktek mandiri nanti akan mengurangi kapitasi untuk puskesmas? Ini alasannya, tapi apakah benar atau tidak? Tadi saya tanyakan apakah menjadi area penelitian atau tidak, karena ini kebetulan di DIY dan sampai sekarang belum satupun di wilayah itu bidan yang membuat jejaring dengan puskesmas, karena tidak diakomodir, tidak difasilitasi. Itu kemudian yang berikutnya itu Baik. Sementara Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Emi. Kita berikan kesempatan kalau ada teman-teman dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kami di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama dari IDI Sulawesi Selatan, Prof. Silakan Bu. Silakan IDI. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang, Prof. Saya dari IDI wilayah Sulawesi Selatan. Kebetulan sebagai tim kendali mutu dan biaya jaminan kesehatan nasional yang ada di provinsi. Yang ingin saya tanyakan dengan adanya manlak yang baru yang pedoman penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dalam jaminan kesehatan nasional. Nah, saya melihat bahwa kalau memang BPJS sudah mengakomodir tentang tindakan sterilisasi dan MOP dan vasektomi, tapi saya tidak melihat di sini berdiri sendiri. Jadi nanti dengan persalinan, kemudian ada pembiayaan dengan sterilisasi. Nah, bagaimana dengan pasien yang kalau misalnya pasca persalinan tapi sterilisasinya ini berdiri sendiri, jadi secara sukarela pasca persalinan. Apakah ini akan cover sendiri melalui INASIJIS yang ada di rumah sakit? Selanjutnya Prof dari Kepala SKPDKB Pangkep, Prof. Silakan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung tadi apa yang ditanyakan oleh perwakilan dari ID, itu juga yang ingin sebenarnya kami pertanyakan. Di era JKN ini, kami merasa bahwa pelayanan kami agak-agak mengalami hambatan. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah pelayanan tubektomi. Karena saya pertanyakan kepada BPJS di cabang kami, dia itu nanti dibayarkan yang terkait dengan indikasi medis yang kuat yang mengancam jiwa ibu. Jadi yang berdiri sendiri seperti tadi yang dikatakan perwakilan ID itu tidak dibayarkan. Nah, kami coba mengadvokasi dokter objin kami
dengan mencari dasar hukumnya, kami berpatokan pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2014. Dengan harapan di situ saya mendapatkan dasar yang bisa saya gunakan untuk mengadvokasi teman-teman di kabupaten. Tetapi yang saya temukan adalah pembayaran klaim non kapitasi di situ hanya tertera MOP strep vasektomi, tetapi tidak terdaftar tubektomi. Apakah ini mungkin ada alasan tertentu sehingga penyajiannya seperti ini? Sedangkan kami pikir bahwa tubektomi itu kan resikonya lebih besar, tindakannya lebih rumit. Tetapi di dalam aturan ini tidak tercover, Prof. Demikian dari kami. Terima kasih. Kami persilakan Kalimantan Selatan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan ya telah diundang oleh BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengikuti acara ini. Ya, suatu kesempatan yang bagus sekali kami manfaatkan. Kami sampaikan mohon izin kami lebih banyak kepada BPJS dan juga sedikit kepada tim peneliti. Nah, dari BPJS kami pada tahun 2014 telah mendapatkan surat edaran dari Menteri Sosial tentang validasi dan verifikasi penerima bantuan iuran JKN. Nah, kami sudah menyurati BPJS provinsi, tapi ternyata tidak ditanggapi itu. Nah, jadi kami tidak bisa melaksanakan surat edaran dari Menteri Menteri Sosial tentang verifikasi dan validasi warga dari keluarga miskin yang mendapatkan bantuan penerima bantuan iuran. Nah, akhirnya kami kesulitan untuk memvalidasi itu. Yang kedua, dari segi keikutsertaan BPJS dari keluarga masyarakat Kalimantan Selatan kami nilai cukup baik, walaupun kondisi ekonominya miskin ya dari buruh harian, namun motivasinya cukup bagus, tinggi, dan ikut serta dengan cara membayar secara mandiri. Nah, cuman kendalanya ada beberapa kesulitan dalam penyetoran bulanan. Nah, BPJS ini Kalimantan Selatan sudah melakukan kerjasama dengan pihak perbankan. Namun kendala-kendala itu cukup dirasakan. Setiap bulan harus setor ke bank melalui ATM. Nah, ternyata ATM-nya macet. Nggak bisa masuk. Sehari, malam, pagi, siang, nggak bisa masuk. Nah, jadi kita bantu, kita datang ke kantor BPJS. Alhamdulillah ada Bank BRI yang membuka layanan di sana. Jadi sudah bisa masuk. Jadi kami sarankan kepada BPJS agar supaya menambah pos-pos pelayanan pembayaran yang mendekati di rumah-rumah warga yang menjadi anggota BPJS ini, agar supaya motivasi mereka ingin ikut secara mandiri itu tetap terjaga dengan baik. Ya, kemudian untuk peneliti kami mohon, apakah area kasus-kasus seperti ini sudah pernah ditanyakan ke lokasi penelitian atau sudah ada pengalaman-pengalaman lain? Jadi mohon maaf, kasus kecil ini kami sampaikan agar supaya kita bisa memotivasi warga atau keluarga, terutama yang kurang mampu ini bisa ikut secara mandiri, sehingga meringankan beban pemerintah dalam pembayaran iuran kesehatan ini. Terima kasih. Ataupun dari TNP 2K. Jadi memang kami tidak bisa melakukan validasi peserta PBI. Boleh enggak data yang sudah Bapak pakai sebagai basis dipinjamkan kembali kepada provinsi tadi itu, sehingga mereka menjadikan data basis itu basis validasi mereka. Kalau data itu mungkin adanya kami mendapatnya dari Kemenkes, data tersebut, data PBI, seluruh data itu. Jadi dari Departemen Sosial, kemudian diserahkan ke Kemenkes kemudian menyerahkan ke BPJS data itu.
Jadi mungkin bisa dikoordinasikan dengan Kemenkes untuk permintaan data. Tim. Ya, menarik ya. Jadi kalau kita lihat dari apa yang kita dengar tadi ya, itu memang ada beberapa hal yang perlu kita cermati dan nanti Pak Putiara akan juga menjawab lebih spesifik ya. Yang pertama memang kalau kita lihat sulit bagi BPJS ya untuk membayar semuanya ya, termasuk tadi kalau dari di Pusto itu ya maka susah ya. BPJS kan nggak mungkin Pak ya. Pusto dibayarkan, Pusto bukan ya. Posyandu ya. Posyandu kan bukan pelayanan primer ya. Nah, sehingga memang pertanyaan atau tantangannya ya adalah bagaimana program BPJS itu bisa multi financing source tadi. Jadi banyak sumber pendanaan. Jadi kita jangan sampai mempunyai pemikiran bahwa hanya bertumpu pada BPJS nih. Ya, di kesehatan pun juga demikian ya. Untuk rumah sakit ya, investasi rumah sakit bukan BPJS, investasi untuk bikin rumah sakit baru ya pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang mampu ya nih. Juga SDM itu juga bukannya BPJS. Nah, ini yang penting ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat juga banyak masalah itu lokal spesifik, teman. Jadi beda-beda antar provinsi, bahkan antar kabupaten pun juga bisa beda-beda. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ini terkait dengan apa yang mungkin setelah ini kita akan mencoba membahas. Jadi sebenarnya kalau kita lihat penelitian ini seperti yang bagian-bagian awal itu deskripsi ya dan seperti analisis situasi, Pak. Di mana analisis situasi itu antar daerah bisa beda-beda. Termasuk vaskes yang sungguh sangat berbeda-beda nih di daerah seperti Papua itu atau NTT ya juga masih ya, itu susah cari dokter di puskesmas ya. Kalau nggak ada dokter bagaimana? Ya. Kalau nggak ada bidan bagaimana? Nah, ini. Nah, kemudian yang menarik juga keputusan dari masalah tadi itu juga ada keputusan yang sifatnya nasional dan juga BPJS atau keputusan yang sifatnya lokal nih. Nah, makanya kami berharap di Pak Fasli ya sama Pak PP jika tadi satu kursus eksekutif betul ya, di mana kita tidak hanya melihat situasi seperti ini ya, tapi juga kita harus bisa melatih teman-teman di daerah untuk membuat respon ya, respon yang sifatnya itu bertumpu pada pusat itu bisa, tapi juga respon yang sifatnya bertumpu pada kebijakan di daerah, karena kita sudah ada juga desentralisasi termasuk pembiayaan ini yang menarik nih kalau kita lihat ya. Sehingga nanti kalau memang ini disetujui itu transformasi dari penelitian ini menjadi satu modul, itu memang satu modul yang sifatnya itu problem solving. Jadi kita identifikasi apa masalah yang terjadi di lapangan dengan adanya BPJS ini. Apakah, nah ini menarik juga ya, ini kan sebenarnya BPJS kan perubahan dalam pembiayaan, seperti Jampersal dulu ya. Hipotesisnya kan akan mengurangi kematian ibu dan bayi atau kalau dalam konteks KB itu mengurangi laju pertumbuhan ya. Ini hipotesisnya. Tapi kenyataannya bisa sebaliknya. Karena pada kasus Jampersal itu pernah satu ketika itu prosedur Jampersal malah menambah kematian karena bidan tidak mau menggunakan tahu sedikit uangnya rujuk aja. Rumah sakit penuh sesak dan sebagainya. Ini pernah kita mengalami seperti itu ya. Nah, untuk itu mungkin tadi harapan saya dari diskusi awal ini kita akan sampai pada satu kesadaran bahwa memang problem-problem yang lokal spesifik tadi itu harus kita bikin respon tadi. Nah, ini yang menarik, saya nggak tahu Pak Fasli, apakah BKKBN pernah nggak punya pengalaman dengan problem solving itu dan kita mencoba untuk mengatasi dengan segera dengan pertolongan teknologi seperti ini, telekonferensi ini nanti akan menarik antar daerah itu bisa membandingkan ya antara Indonesia Timur yang beda dengan Yogyakarta ya nih, yang masing-masing punya masalah yang spesifik ya. Oke, saya kira ini jawaban umum saya karena kalau kita lihat memang banyak sekali problem yang perlu kita antisipasi. Mungkin Bu Kiara ada juga. Kasih Pak. Terima kasih sekali untuk pertanyaan dan masukan-masukannya. Mungkin yang pertama dari Bappenas itu peraturan daerah. Kalau dari hasil penelitian ini ada yang sudah mendukung, tapi ada juga daerah yang belum memiliki peraturan spesifik untuk KB. Ada yang sudah hati-hati sekali menyusun berapa tarif kapitasi supaya tidak
timpang pembagiannya saat jasa layanan itu dibagi dalam taraf kapitasi, tapi seperti Langkat dan Binjai itu dia sama sekali tidak menyebutkan KB. Lalu juga di yang Kulon Progo tadi itu dia ada khusus untuk MOP, tapi untuk dana pelayanan KB-nya untuk implan IUD itu dirasa masih kecil, terutama ini dirasakan oleh bidan praktek swasta yang kebetulan ada beberapa yang sudah berjejaring dengan puskesmas. Tapi kalau dibandingkan dengan tarif IBI, Bu Emi, itu dinilai juga terlalu kecil, dan sehingga setelah beberapa bulan mengklaim via puskesmas itu bidannya memilih untuk berdiri sendiri saja gitu. Memang setelah itu drop out dari berjejaring dengan puskesmas untuk pelayanan KB. Yang di Kulon Progo sudah ada 3 bidan di puskesmas yang kami kunjungi yang pernah berjejaring dengan bidan, tapi juga puskesmas ya. Tapi juga karena seluruh puskesmas di Jogja hampir 80% itu sudah BLUD. Ini juga mungkin menjawab sedikit tentang on time dan tidak on time. Kalau dia BLUD cenderung lebih on time karena tidak melalui kas daerah, dan dia juga bisa mengatur lebih lebih fleksibel bagaimana dia. Tapi untuk sayangnya BLUD itu ada potongan administrasi kalau nggak salah saya 20%. Jadinya untuk mereimburse yang 25.000 dipotong 20%, dan ada timing lag-nya karena harus klaim ke puskesmas nanti urus lagi ke keuangan mereka. Itu yang menjadi disinsentif bagi bidan. Untuk yang telat menerima kapitasi memang puskesmas yang belum BLUD. Jadinya di luar daerah Jogja, di puskesmas yang kami teliti itu belum ada yang BLUD. Dan itu memang saya rasa di banyak daerah di Indonesia isunya seperti itu. Dan juga pembagian kapitasi per jenis staf puskesmas itu berbeda-beda. Jadinya ada yang memakai scoring jabatan atau golongan gitu ya, tapi juga ada yang prosesnya tidak terbuka. Tidak terbuka di sini artinya dokternya tiba-tiba dapat berapa gitu kan, padahal merasa jasa layanannya banyak, bidannya lebih banyak dapat pasien tapi atau kecil gitu. Nah itu juga saya rasa isu di luar, tidak hanya KB tapi untuk layanan lain di dalam BPJS. Lalu untuk koordinasi, seberapa kuat koordinasi untuk pelaksanaan pelayanan KB? Bahkan misalnya di Jogja saja, itu tim jaga mutu KB itu baru tahun 2014 mengadakan sosialisasi secara luas dengan Dinas Kesehatan. Dan di daerah lain ada yang belum terbentuk tim jaga mutunya, ada yang bagian dari tim lain, tapi jadinya belum terlalu banyak. Untuk di Kulon Progo yang menariknya banyak pembelajaran bagus dari Kulon Progo. Mereka ada pembentukan tim koordinasi KB. Jadinya sudah ada dari Bupati, maksudnya jajarannya Bupati, terus dari Dinas Kesehatan dan BKKBD, jadinya PPKB-nya di daerah itu setiap 3 bulan bertemu untuk membahas koordinasi KB. Terutama karena bupatinya mengendorse MKJP yang untuk pria dan wanita. Lalu untuk transisi dari Jamkesda ke dalam JKN mungkin tadi sudah banyak dibahas juga. Saya juga ingin menggarisbawahi temuan yang kita sebenarnya cross check ke BPJS provinsi. Memang di tarif inasi biji itu ditulis persalinan dengan seksio cesaria dipaketkan dengan sterilisasi pada wanita. Jadi tidak satupun di inasi biji itu yang menuliskan sterilisasi wanita saja. Dan kalau dicek di yang dibikin Prof Aljunid untuk case based mixnya, memang tidak ada tubotomi di dalam situ. Jadinya kalaupun harus diubah mungkin dari inasi bijinya supaya jadinya mungkin bukan pemahaman yang salah dari provider atau rumah sakit, tapi memang tidak ada di dalam
inasi biji sepemahaman kami untuk tubertomi yang berdiri sendiri. Dan juga perlu digarisbawahi bahwa semua persalinan yang ada di rumah sakit harusnya tidak ada yang normal. Jadinya hanya persalinan yang tidak normal yang bisa dapat tubertomi. Yang normal, yang 90% normal itu tidak bisa di-cover. Tapi tentu saja tadi ada catatan bahwa pendataannya mungkin tidak mesti dari BPJS. Mungkin itu tambahan penjelasan dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, jadi kalau kita lihat dulu KB ini berhasil kan karena kita punya jaringan kader di ujung-ujung desa, dia bisa membagikan pil, malah kondom kalau nggak salah juga ya. Kemudian ada perawat atau bidan yang bisa menginjeksi kalau perlu di posyandu, ya kan? Dan baru kadang-kadang dibawa ke klinik polindesnya atau di bidan desanya. Baru nanti ada yang dilayani di rumah sakit. Jadi artinya ini memang 46 juta pasangan usia subur itu kan harus diketok terus ini. Dikasih kalau perlu ke rumahnya, kalau nggak bisa ke posyandunya, kalau nggak bisa lagi ke pelayanan terdepan, baik di bidan maupun di pustu. Dan alat kontrasepsi, tenaga tersedia, dan mereka kalau perlu tidak dibebani biaya. Apalagi karena ini public goods ya, kan ini kan karena keuntungan mereka dan keuntungan BPJS juga. Kalau tidak banyak orang nanti yang perlu hamil, ya kan, perlu sakit-sakit anaknya, kurang gizi segala macam kan berhemat itu. Nah, jadi saya kira kita memang harus lebih ramah melihat bahwa ini sebetulnya in the long run adalah upaya kita untuk cost containment. Cuman kalau sekarang dilihat seakan-akan ini apakah yang tadi bagian kapitasi atau non kapitasi itu seakan-akan pengeluaran saja. Nah, memang akhirnya cara kita melihat akan beda. Nah, bisakah mulai dari titik terdepan itu sehingga semua aturan main itu dilihat secara bertahap karena tujuan akhirnya bagaimana public goods di mana berdasarkan hak, berdasarkan pilihan dan waktu yang mereka tentukan sendiri dengan informasi sebaik mungkin mereka dimudahkan untuk mendapatkan pelayanan itu. Baik pil, baik kondom, baik injeksi, kemudian mulai agak canggih sedikit, IUD sama implan, sampai kepada operasi pria dan operasi wanita. Jadi mudah-mudahan kita berharap ini BPJS, Kemenkes, dan BKKBN akan bersinergi terus. Dan kemudian tadi dari Pak Laksono mengatakan bahwa perlu sekali semua teman-teman yang hadir di semua provinsi, saya kira coba dicatat apa yang menjadi concern dari masing-masing provinsi, catat baik yang sudah disampaikan maupun provinsi yang lain, nanti kita agregat, kita kumpulkan hal itu, nanti kita petakan mana yang sebetulnya itu hanya masalah sosialisasi dari aturan main yang sudah jelas. Mana yang sebetulnya memang sinkronisasi dari baik dari dinas dengan BPJS maupun dengan jajaran KB. Tapi kalau mereka duduk bertiga, mungkin itu selesai di tingkat itu. Mana yang memang naik ke atas itu bisa ke provinsi, bisa sampai ke pusat. Dan di pusat tentu paling tidak di sini ada ada BPJS, ada Kemenkes, ada Kemendagri, dan ada BKKBN. Dan mungkin juga organisasi profesi ya, seperti IBI dan lain-lain. Jadi saya berharap ini pertemuan ini sangat berharga. Dan banyak sekali kita belajar dan kita beruntung karena kita sudah mendapatkan informasi dari lapangan pada saat pelaksanaan BPJS Kesehatan ini yang masih sangat awal, baru 1 tahun. Jadi wajar sekali karena transisi ini kan dahsyat. Jadi jelas sekali bahwa banyak masalah, tapi perbaikan-perbaikan tadi sudah nampak. Begitu ada ditemukan masalah, dicarikan jalan keluar, perbaikan dari Permenkes, perbaikan mudah-mudahan dari Perpres nanti yang sedang disiapkan. Tapi saya kira kesabaran dan konsistensi dari teman-teman di lapangan untuk selalu menemukan hal-hal tadi dan mendeskripsikan yang dengan jelas, sehingga nanti apakah ini di level regulasi, apakah di level prakteknya di lapangan, apakah itu karena hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan Pemda, ya, atau kadang-kadang di tingkat unit-unit pelayanan, maupun tadi di tingkat yang lebih makro di Kemenkes maupun di BKKBN dan BPJS. Jadi
dalam jadwal nih dilihat sampai jam 1, tapi saya melihat teman-teman di timur tentu udah hampir jam 3 ini ya Pak ya. Jadi siapa yang silakan mau makan dulu silakan ya. Tapi kita dengar sedikit dari, kita tidak perlu sampai jam 1 benar. Kita tangkap dulu kalau ada dari teman-teman yang hadir di pusat, silakan. Dan juga kalau ada daerah yang mendesak sekali untuk juga memasukkan pertanyaan, tolong ditampung di di admin kita. Silakan, ada enggak dari rekan-rekan baik eselon 1 maupun eselon 2 yang mau memberikan pertanyaan, klarifikasi atau saran? Silakan, Bu Ambar. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya hanya ingin menindaklanjuti, menyampaikan bahwa memang perlu tindak lanjut dari hasil penelitian ini. Karena kami di jajaran Kedeputian KBKR juga kemarin mencoba merumuskan mulai dari regulasi apa saja yang memang perlu dibenahi, kemudian pedomannya termasuk SOP-nya, yang ini yang perlu disampaikan kepada seluruh daerah dalam bentuk advokasi, sehingga mungkin nanti secara internal kami juga memohon Kedeputian Admin juga ikut serta dalam mensosialisasikan pelayanan KB BPJS. Termasuk kami juga sedang menyiapkan bagaimana kualitas SDM yang nantinya akan melayani, dan juga sinkronisasi antara klinik KB pemerintah swasta yang terregister di BKKBN dengan vaskes-vaskes yang nantinya sudah bekerjasama dengan BPJS dan sudah juga terregister di BKKBN. Dan yang tidak kalah pentingnya tentunya adalah penggerakan, karena penggerakan ini sangat penting, karena tadi juga Prof. Laksono juga menyebutkan bahwa masih ada penggunaan biaya penggerakan ini digunakan untuk pelayanan. Nah ini tentunya karena informasi barangkali Dok, karena kalau penggerakan itu kan begitu dilayani langsung bisa dimanfaatkan, walaupun sudah ada surat edaran dari Bapak Kepala bahwa itu tidak bisa digunakan lagi untuk pelayanan, tapi kenyataannya tadi menurut Prof. Laksono masih ada. Nah ini mungkin menjadi perhatian kami. Namun satu hal lagi yang barangkali perlu kita pecahkan bersama, yaitu pelayanan mobile. Karena kita tidak bisa menutup mata bahwa daerah-daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau terluar, itu memang tetap membutuhkan pelayanan. Di satu sisi memang belum ada semua daerah ini mempunyai tempat pelayanan yang bisa melayani melalui skema JKN. Tapi masyarakat juga membutuhkan, sehingga BKKBN sudah beberapa tahun ini bekerja sama dengan TNI. Nah kemarin saya juga ke UGM Prof. Laksono untuk mencari jalan keluarnya, tapi menurut Direktur Jalsus dari Kemenkes sendiri juga menjanjikan akan segera membangun vaskes-vaskes pratama di daerah-daerah ini. Namun sambil menunggu terbangunnya vaskes-vaskes ini dan kesiapannya, tentunya kan kita tidak bisa membiarkan kebutuhan untuk pelayanan KB itu menunggu sampai ada. Nah sehingga ini memang perlu difikirkan, karena di BPJS tidak termasuk mengcover pelayanan mobile. Nah ini memang menjadi salah satu masalah, karena tadi juga dari daerah juga mempertanyakan bagaimana dengan pelayanan yang di Posyandu dan sebagainya. Tapi kalau Posyandu kan biasanya dari Vaskes Pratama itu menurunkan timnya. Nah saya nggak tahu persisnya apakah semua daerah juga masih punya pelayanan KB keliling yang dilaksanakan oleh Vaskes Pratama. Nah ini barangkali satu hal yang sangat mendesak. Nah sehingga kalau tadi ada pedoman yang belum sinkron, itulah yang memang harus kita perbaiki dalam waktu dekat. Jadi harapan kami mudah-mudahan dengan adanya penelitian ini, tentunya nanti UNEPA juga tetap mensupport kami untuk lebih memperdalam penelitian yang nantinya sangat bermanfaat untuk policy, dan kemitraan dengan BPJS dan yang lain-lain tentunya ini harus lebih diperkuat, dan forum seperti ini harus lebih sering kita gelar supaya ada komunikasi dengan daerah dan setiap permasalahan akan terselesaikan dengan baik. Dan kalau tadi ada penawaran dari Prof. Laksono untuk membuat suatu modul bagi eksekutif untuk training eksekutif menggunakan modul, saya rasa bisa menggunakan forum-forum seperti ini. Jadi tidak harus datang ke sini, tapi dengan modul itu kita bisa mencari ilmu yang baru dan sekaligus mencarikan pemecahan masalah. Saya rasa itu. Di Jawa Timur untuk kegiatan ini dihadiri oleh lengkap Ketua ID,
IBI, POGI, termasuk juga dari Dinas Kesehatan dan Badan BPKB. Hanya sayang memang dari BPJS tidak sempat hadir. Yang diperlukan di Jawa Timur bahwa kita semua sudah siap untuk mensukseskan KB JKN ini. Hanya saja perlu di backup dengan hal-hal teknis yang sifatnya instruksi tertulis, khususnya yang berkaitan dengan prosedur klaim dari non-kapitasi MKJP, termasuk juga tubektomi interval yang baru berhasil mengikuti prosedur yang tersedia yang tadi disampaikan oleh NCC adalah di Rumah Sakit Waluyo-Jati Probolinggo, sedangkan yang lain belum. Kami menyarankan dari NCC untuk bersurat kepada BPJS dan tentunya BPJS menindaklanjuti ke bawah tentang prosedur ini sehingga akan menjadi landasan kami untuk memberikan sosialisasi sehingga tidak terjadi interpretasi yang berbeda-beda dalam hal klaim pelayanan tubektomi interval yang sebetulnya di lapangan sudah siap semua Pak untuk ikut mensukseskan. Kemudian sejalan dengan itu juga bahwa selama ini tubektomi banyak didukung oleh pelayanan rumah sakit tipe A yang mana di Jawa Timur ada 3 yaitu Rumah Sakit Dr. Sutomo, Saiful Anwar, dan RSIM. Dan menurut laporan bahwa selama ini pada era JKN tubektomi interval itu terhenti di rumah sakit tipe B yang untuk kota-kota besar itu kapasitas pelayanannya sangat terbatas padahal demand-nya sangat tinggi. Kami mohon bagaimana agar rumah sakit tipe A ini juga dimudahkan untuk bisa melayani tubektomi interval. Jadi tidak terbatas pada tipe B karena mungkin tipe B juga enggan untuk merujuk ke tipe A karena mungkin ada faktor penilaian atau yang lain-lain. Kemudian selain itu Pak, di beberapa tempat khususnya di Surabaya ini ada PKBI yang selama ini memiliki klinik dengan status klinik utama yang cukup banyak juga melayani MOE. Oleh karena itu mohon ini juga bisa difasilitasi sehingga bisa kontrak dengan BPJS dan melayani MOE secara khusus tanpa harus menjadikan klinik ini sebagai vaskes. Karena memang selama ini sudah sangat khusus melayani MOE kami dan kliennya sangat banyak. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hartini dari Dinas Kesehatan Kulon Progo DIY. Saya juga pengurus Ikatan Bidan Kulon Progo. Yang ingin saya sampaikan bahwa alhamdulillah untuk Kulon Progo ini 100% bidan praktek mandiri sudah berjejaring dengan BPJS melalui puskesmas, tidak ada kendala. Kemudian juga distribusi alat kontrasepsi yang dari BKKBN Kabupaten ke teman-teman bidan praktek swasta juga tidak ada masalah, lancar. Termasuk di dalam klaim pembayaran dengan BPJS juga lancar. Yang ingin kami sampaikan ada 3 hal. Yang pertama tentang ANC. Kami menyambut baik tadi ada peningkatan secara finansial menjadi 200.000, tetapi ini disebutkan paket. Nah, kalau dalam satu paket ini di dalam satu tempat pelayanan, saya rasa tidak ada masalah. Namun kalau misalnya ini suatu ilustrasi, misalnya ibu hamil tersebut DO, misalnya abortus, mungkin 1 kali sudah K1 kita gratiskan, tetapi nanti bagaimana ini karena terkendala satu paket tadi, kemudian misalnya pindah tempat seperti tadi yang sudah disampaikan Ibu Ketua PPIB, pindah tempat dari vaskes satu ke yang lain, kemudian pindah antar kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Kemudian untuk ganti tahun, misalnya K1 atau K2 di tahun kemarin, kemudian K4 sampai di tahun berikutnya ini bagaimana kami mohon nanti ada semacam regulasi untuk bahan sosialisasi kami kepada teman-teman bidan praktek. Kemudian yang kedua, kami menggarisbawahi dan mohon bila mungkin bidan praktek mandiri ini bisa berjaring langsung dengan BPJS.
Biarpun saat ini Kulon Progo tidak ada masalah, juga beberapa bidan praktek mandiri sudah berjejaring dengan dokter keluarga. Kemudian ini titipan yang sejak tahun-tahun kemarin sebetulnya kita sampaikan ya, mengusulkan persalinan 600.000 ini kalau kami yang mengkaji itu masih perlu ditingkatkan ya, karena kami berpikir kami antara ibunya, kemudian anaknya, kemudian juga kami itu selain hanya di dalam persalinan, kami 24 jam pasca salin ini masih kita pantau di tempat pelayanan. Ya. Barangkali itu Bapak yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kita lanjut ke Sumsel. Silakan Sumsel. Piagam dari PDIB Sumatera Selatan ingin menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh anggota IBI Provinsi Sumatera Selatan, khususnya BPM yang praktek di Kota Palembang. Masalah KB, Dok, kami hanya satu permasalahan karena Alkon di BKKBN Provinsi itu tahun 2014 itu kosong. Mudah-mudahan di tahun 2015 tidak akan terulang kembali stok yang kosong. Kemudian kami ingin mengangkat permasalahan masalah asuhan kebidanan. Tadi ada beberapa, terima kasih Ibu Bunda kami, Ibu Emi, Ketua PP yang telah menyampaikan beberapa permasalahan yang juga terdapat di Provinsi Sumatera Selatan, dan juga ada beberapa permasalahan kami di Sumatera Selatan yang sudah terwakili oleh rekan kami dari Jogja dan dari beberapa provinsi yang lain. Namun saya akan menyampaikan yang belum tercover, yang belum tersampaikan oleh teman-teman yang lain. Permasalahannya yaitu BPM yang mengajukan klaim dengan jejaring itu setelah kerjasama dengan BPS melalui jejaring itu kesannya lambat karena klaim yang diajukan oleh rekan kami anggota IBI BPM mulai dari bulan September sampai saat ini dananya belum keluar. Yang kedua, bidan kami apabila membawa rujukan, mengirim pasien, itu tentunya kami sesuai dengan protap. Kami memasang infus, tapi kenyataannya infus tidak boleh diklaim karena tidak ada MOU. Sedangkan bidan tidak boleh menarik dari pasien. Tadi kami agak keberatan kalau dibilang bidan agak kurang ingin mengeluarkan uang. Nah, di situ bagaimana solusinya, Pak? Yang kemudian yang ketiga, yang kedua tadi, kalau kami tidak sesuai dengan protap, kami akan menyalahi standar. Kemudian juga kami akan dikatakan bidan goblok oleh tempat rujukan kami, apakah dokter, apa tenaga kesehatan yang menerima di sana. Yang ketiga itu kembali lagi masalah merujuk pasien. Apabila kami merujuk pasien BPS di semua institusi pelayanan yang sudah bekerja sama dengan BPJS, itu selalu ditolak dengan alasan penuh. Nah, bagaimana ini? Sedangkan salah satu tugas bidan adalah membantu program pemerintah menurunkan AKI dan AKB. Bagaimana nasib ibu dan bayi apabila dari satu rumah sakit, bidannya harus bergerilya lagi membawa ke rumah sakit yang lain, dengan alasan penuh. Apabila mereka tahu BPJS. Yang lebih ironis pernah terjadi, pasien dibawa dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, alasannya penuh, dan waktu itu karena dia letak bokong, yang ada hanya ruang VIP. Jadi bukannya karena si masyarakat pasien kita ini kaya, namanya aja peserta BPJS, tapi demi untuk menyelamatkan istri dan bayinya, sang bapak terpaksa menurutin bahwa harus di VIP karena istrinya harus tindakan operasi dengan letak bokong. Nah, sementara bidan di rumah sakit tersebut menyiapkan peralatan untuk operasi, alhamdulillah Tuhan kaya, si pasien melahirkan dan ditolong oleh bidan kami, BPM yang mengantar. Nah, hanya saja si pasien harus tetap membayar obat-obatan yang terpakai. Nah, pasien tadi setelah ditolong, dibawa pulang oleh si bidan karena dia tidak mampu untuk membayar VIP. Itu kendala yang kami hadapin. Kemudian Pak, kami ingin juga menghimbau bagaimana
kerjasama antara BPS dengan fasilitas institusi pelayanan kesehatan. Tadi seperti dikatakan bahwa dari 66.000 mungkin baru 17.000. Nah, apalagi kami di daerah, Pak. Lajur pertumbuhan dari peserta BPJS dengan fasilitas yang melayani untuk rujukan itu tidak include, sehingga kami mengalami harus seperti dipimpong dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Nah, ini iya kalau si bidan punya kendaraan. Kalau harus mencatat berapa dana yang harus dikeluarkan, Pak, tolong ini dipikirkan. Di samping itu juga masalah yang seperti disampaikan tadi, masalah ANC yang harus satu paket, masalah K1 dan K4 yang beda tahun, itu sama saja, Pak. Saya rasa satu lagi himbauan kami, Pak, kepada rumah sakit, rujukan, mungkin kalau boleh, seandainya ada pasien yang persalinan normal, belum waktunya untuk melahirkan, coba ditolak, dikembalikan kepada bidan. Supaya rumah sakit tidak penuh, sehingga bidan yang mau mengirim pasien ada tempat untuk rujukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak-bapak dan Ibu, tinggal 13 menit lagi. Ini nampaknya kayak air ini ya, tertahan setahun, kemudian langsung ambrol gitu ya. Tapi inilah keuntungan kita video conference hari ini. Baik, dalam 13 menit ini kita berikan dulu kepada teman dari BPJS dan kemudian dari Kemenkes dan dari Pak Laksono terakhir sedikit, dan the last word from Pak PP ya. Silakan teman. Baik Pak, terima kasih. Saya kira dari semua pertanyaan yang terbanyak adalah terkait masalah MOP dan MOB ya. Kalau dari data kami yang sudah kami bayarkan itu di rumah sakit ada 1.800 tindakan membuka tuba. Tapi saya nggak tahu apakah itu semua MOB atau bukan. Iya, tidak semua kan. Nah, ada 1.800 yang tindakan membuka tuba. Kemudian ada kalau MOP ada 7 kasus saja di rumah sakit. 7 kasus yang tertagih. Kalau pelayanan KB di FKTP itu ada sekitar 6.500, baik itu pasang IUD ataupun suntik. Jadi sudah ada. Memang yang jadi permasalahan untuk pelayanan MOW ini tidak ada diagnosa yang tidak ada ininya. Jadi ini sudah kita sosialisasikan teman ke daerah dengan kode inasi bijis W112I1 dan sampai I3, kemudian di rawat jalan itu ada W2, W3, 12.0 ya. Itu sudah kita sampaikan, memang permasalahannya adalah tidak spesifik menyebut itu MOW. Jadi mungkin masalahnya adalah teman-teman dari BPJS juga masih takut-takut mungkin. Kami menyarankan mungkin ini dari NCC atau P2JK bisa melakukan sosialisasi ke rumah sakit bahwa ini bisa dipakai untuk tindakan MOW. Atau memang kita pernah dulu ada zaman Askes dulu ada tindakan pivot service khusus untuk tubek. Ya, ketika ada masih tarif Permenkes itu ada khusus tindakan tubektomi yang sekitar 350.000. Dan mungkin masalahnya kalau dimasuk ke NCC tadi ada juga yang menyatakan bahwa sampai di rumah sakit tipe B kalau tipe A nanti mungkin tarifnya lebih tinggi ya. Mungkin itu. Kemudian sedikit mengenai tadi dari Riau ya, mengenai nah ini kelihatannya memang di daerah-daerah yang fiskalnya tinggi itu ada kemungkinan bantuan pusat untuk yang sektoral itu menurun Pak ya. Jadi semakin lama semakin disadari bahwa dana sektor di kesehatan itu memang lebih baik difokuskan banyak pada daerah yang miskin ya, atau yang fiskalnya rendah, kemampuan fiskalnya. Nah, sehingga dengan Riau itu mungkin kalau kita nggak hati-hati itu bisa ini kayak fenomena ayam kurus di lumbung padi ya. Tahu ya, jadi itu Riau sebenarnya banyak dana, tapi susah ya. Nah, untuk itu mungkin teman-teman yang di Riau itu perlu ada perbaikan perencanaan nih, yang mungkin beda dengan teman-teman yang banyak didukung oleh pusat ini. Jadi daerah tertentu itu seperti Riau, Kaltim yang kaya-kaya itu sebenarnya filosofi dasarnya tuh jangan terlalu banyak mengandalkan pusat nih.
DKI lebih ekstrim lagi, karena DKI itu kadang-kadang mereka bilang untuk menggunakan APBD saja mereka sudah tanda kutip ya muntah-muntah atau sudah susah ya. Kenapa harus minta pusat jadi. Nah ini yang menarik ya. Sehingga Pak Dario Pak mungkin bisa kita kembangkan mengenai planning and budgeting yang lebih baik lagi. Oke, kemudian yang kedua untuk yang tadi ini mengenai inasi biji itu memang baik lagi Pak. Itu sebenarnya bisa diusulkan Pak kepada NCC ya. Memang kalau itu satu insentif bagi KB, mengapa tidak ditambah? Jadi kalau misalnya dia seksio plus ini itu lebih tinggi tuh, kan bisa seperti itu ya. Karena ada juga yang adanya misalnya penyulit tertentu itu pun bisa ditambah Pak. Jadi ini saya kira bisa dinegosiasikan. Sekali lagi ini urusan yang harus dikerjakan oleh pusat ya. Nah, nanti apa yang harus dilakukan daerah itu ada beda-beda topiknya ya. Terima kasih. Ya. Bu Tiara, udah. Pak PP, this is your turn. Yang saya hormati, jadi kita bersyukur adanya pemaparan hasil studi ini dan dihadiri oleh semua orang-orang yang sangat berkepentingan dan menjadi pemutus decision makers lah di dalam isu yang kita bahas ini. Kita tahu bahwa jumlah pasangan subur di Indonesia itu sekitar 46 juta. 46 juta kalau misalnya kita mau mencakup 65% saja, ya kan mungkin nanti kalau semua metode, tapi kalau cara modern kalau bisa saja kita mencapai 65%, jadi kita berbicara 2/3 dari 46 juta, ya jadi lebih dari 31 juta. 31 juta ini yang harus kita gedor pintunya, kita pastikan dia memilih apa yang dia senangi berdasarkan informasi terbaik yang kita berikan. Mereka tahu kemana mereka mendapatkan akses pelayanan. Kita bersinergi dengan semua komponen pelayanan. Pastikan ketersediaan dari alat kontrasepsinya. Dan kemudian mereka merasa mendapatkan pelayanan yang bermutu. Apalagi kalau mereka orang-orang miskin yang antara prasejahtera dengan sejahtera 1. Kalau kita bandingkan dengan data yang ada di TMP 2K yang mengurus kemiskinan, sebetulnya hampir imbang lah. Sekitar 90-96 juta. Jadi kalau data 40% orang miskin Indonesia yang jumlah 96 juta itu dapat masuk semua ke PBI dan di dalamnya itu semua sudah prasejahtera dan sejahtera 1, sebenarnya sudah bertemu itu. Keinginan kita mencari, menemukan, memudahkan orang-orang miskin ini dapat pelayanan yang bermutu. Nah, kalau mereka ini yang menjadi sasaran utama dari dana publik belum terjangkau, nah ini jadi PR besar kita. Kenapa? Apakah mereka tadi ternyata tidak bisa dijangkau karena terlalu jauh dari pelayanan-pelayanan. Nah, hanya satu-satunya adalah pelayanan mobile. Bagaimana dengan pelayanan mobile ini supaya sepakat BPJS, Kemenkes, dan Pemda, dan bersama-sama, karena ini juga untuk kepentingan kita bersama. Bahwa mereka yang menjadi PBI atau menjadi prasejahtera dan sejahtera 1 ini betul-betul dijangkau dimanapun mereka berada. Nah, kemudian mari kita pastikan pelatihan daripada tenaganya. Jadi Pak Sanjoyo tolong dipastikan bahwa ke depan ya sebetulnya di dalam kebijakan kita tidak membedakan bidan PNS atau non PNS. Ya kan Pak Sanjoyo ya? Tinggal mungkin jumlahnya. Nah, untuk itu ke depan kita akan pastikan bahwa semua bidan terutama yang berada di garis terdepan itu harus diprioritaskan dulu untuk mendapatkan pelatihan CTU ini. Dan yang ketiga yang saya kira sangat penting, bagaimana agar kecanggihan perencanaan, pengadaan, kualitas waktu pengadaan, distribusi, sampai ke titik-titik pelayanan terdepan dan sistem pertanggungjawabannya dari alat kontrasepsi ini menjadi PR kita terus-menerus. Ya, ini harus kita upayakan sehingga kalau tadi harga implan itu misalnya 230.000 masuk kepada sistem kita, harus kita laporkan siapa yang memakai setiap implan itu. Dan kita bisa mendapatkan by name, by address siapa yang mendapatkan subsidi dari pemerintah ini. Apalagi kalau nanti makin lama makin ketat pengawasan dari BPK dan BPKP. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya, hubungan yang harmonis antara 3 faktor utama di lapangan terdepan itu, saya kira antara jajaran Dinas Kesehatan, jajaran BPJS, dan jajaran BKKBN itu penting sekali.
Jadi mudah-mudahan forum-forum ini Bu Ambar harus dipastikan ada ya, dan harus kita pastikanlah bahwa dialog ini yang membuat nanti berbagai hal-hal yang mulanya tidak diketahui menjadi diketahui, sudah diketahui tapi belum jalan karena ragu-ragu, ini bisa kita atasi secara bertahap. Dan saya juga melihat kalau sosialisasi daripada penggerakan yang dilakukan oleh tupoksinya BKKBN bisa kita sosialisasikan, dan dalam konteks BPJS ini sebetulnya tugas kita jauh lebih ringan, karena kalau mereka tanya kalau mau ber-KB itu bagi 96 juta yang miskin, hampir miskin atau prasejahtera dan sejahtera 1 tadi, tidak ada keraguan sedikit pun lagi harusnya gratisnya pembayaran, karena itu sudah undang-undang, sudah konstitusi yang mengamankan bahwa dia itu berhak mendapatkan pelayanan. Tinggal lagi tadi seberapa dekat, seberapa mudah, dan betulkah antara yang dia butuhkan di-deliver pada waktu yang dia perlukan. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, ini kita harus lihat sisi positifnya. Ini seperti gelas, ini kalau kita lihat dia setengah kosong, kita bisa berkelahi di setengah kosongnya ini, saling menyalahkan, kemudian artinya kepercayaan kita satu sama lain bisa tergerus. Tapi kalau kita lihat setengah penuh, karena baru 1 tahun, tapi ternyata sudah banyak aturan-aturan yang diperbaiki. Memang kami dari BKKBN ini Pak PP dan Pak Laksono memang agak miris tadi laporan bahwa terjadi penurunan yang cukup dahsyat dari cakupan KB kita. Baik yang tadi, yang operasi karena ini berhubungan dengan sistem rumah sakit, tapi juga di suntik yang selama ini menjadi primadona dari sisi users. Karena dulu jelas-jelas dia tidak ada janji gratis, sekarang sudah ada janji gratis. Dan waktu dia datang ke pelayanan terdepan, ternyata tidak tersedia gratis itu. Dan ini membuat mereka ya membalik, ya kalau tidak terlalu tinggi motivasinya, akhirnya mereka tidak mau mendapatkan pelayanan. Atau kalau sudah mereka tercakup, akhirnya mereka tidak mau meneruskan. Dan inilah DO yang saat ini masih cukup tinggi, 25% DO kita untuk injeksi, dan 40% untuk pil. Dan mudah-mudahan ini bisa nanti dalam jangka panjang bisa kita atasi bersama dengan dukungan dari Kemenkes dan juga BPJS Kesehatan. Baik, kita berikan tepuk tangan pada para peneliti dan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dalam kesempatan lain.